Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam rangka proses belajar mengajar. Hari ini Pak Amdi akan menyampaikan mata pelajaran fikih. Adapun bab yang kita bicarakan adalah bab penyembelihan. Bagaimana penyembelihan binatang itu? Anak-anak, binatang yang disembelih itu harus binatang yang halal. Walaupun sekalipun binatang itu binatang haram, kalau disembelih secara Islam maka hukumnya haram. Kemudian bagaimana definisi penyembelihan itu? Penyembelihan adalah memotong dua saluran pada leher binatang yang kita sembelih. Di dalam leher binatang yang kita sembelih itu terdapat dua saluran. Di samping urat-urat yang menyertai dua saluran itu, maka yang kita potong adalah dua saluran. Nomor satu, saluran itu mengarah pada khaisum. Di dalam bukumu tidak ada loh ya, harus kamu catat. Jadi ada saluran, yang saluran itu menuju kepada khaisum. Apa khaisum itu? Saluran menuju pada ujung pernapasan. Namanya saluran khaisum. Satu lagi saluran yang disebut hulkum. Di dalam bukumu tidak ada. Saluran yang menuju ke urat leher. Jadi kalau khaisum itu menuju kepada pernapasan, tapi kalau saluran hulkum itu menuju kepada urat leher, saluran leher. Wong Jawa ngarani gurung. Anak-anak, besok kalau ada penyembelihan kurban bisa disaksikan. Benar apa tidak ada dua saluran? Benar. Pertama, saluran menuju ke pernapasan yang disebut khaisum. Yang kedua, saluran menuju ke urat leher, namanya hulkum.
Kemudian anak-anak, syarat-syarat binatang yang disembelih. Syarat-syarat binatang yang disembelih, yang pertama adalah binatang yang halal. Jadi binatang itu binatang yang halal. Sekalipun binatang itu binatang haram, kalaupun disembelih secara Islam, saya ulangi lagi, maka hukum binatang itu tetap haram. Binatang yang halal itu banyak sekali. Lah di dalam Al-Quran binatang yang haram itu misalkan khinzir, celeng, babi, itu binatang yang haram. Sekalipun kamu sembelih dengan mengawali menyebut nama Allah, maka tetap haram, anak-anak. Syarat binatang yang kita sembelih, satu, binatang itu adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi halal maupun haram itu ada dua. Roti itu halal, anak-anak, karena dibuat dari tepung, telur, gula, halal semuanya. Tetapi kalau cara memperoleh roti itu dengan uang mencuri, maka roti itu hukumnya jadi haram. Haram di dalam cara memperolehnya. Ayam itu halal, tetapi kalau ayam itu kita sembelih tidak lagi karena Allah, tetapi karena untuk menghormati dewa, maka aslinya ayam itu zatnya halal, tapi bisa berubah menjadi haram. Itulah yang disebut haram sababi. Ayamnya halal, namanya halal zati, tetapi kalau memperolehnya dengan cara mencuri, maka disebut haram sababi. Nah, seringkali anak-anak orang tidak merasa terjebak di dalam haram sababi. Bapakmu membeli beras untuk dimakan sekeluarga dengan uang yang halal, ikan yang dibeli dengan uang yang halal, tetapi kayu yang digunakan untuk memasak, mengambil kayu orang, maka bisa jadi haram. Itulah yang disebut haram sababi. Yang kedua, binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Otomatis karena kita menyembelih adalah hidup, kemudian kita sembelih, akhirnya mati, dan matinya itu mati dalam keadaan
halal. Sekarang definisi menurut bahasa Arab penyembelihan adalah di dalam hadis syarat-syarat penyembelihan dulu. 1, pisaunya harus tajam. Pisau itu terbuat dari besi. Nomor 2, tidak boleh menyembelih dengan gigi maupun kuku. Kemudian pengertian penyembelihan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'an harodam wa dzukirusmallahi fakulu laisa sinnun wala dzufrun wa sayakhirukum anhu ammasinu fa'adhamu wa amadzufru famuddal habasah. Ma itu artinya binatang. Apa yang di situ artinya binatang. Apa anharo itu artinya sungai. Lah sungai di situ diartikan bahwa air sungai itu mengalir. Apa yang dialirkan dari binatang itu berupa darahnya lewat leher. Awal sudah saya sebutkan khaisum dan hulkum. Wa dzukirasmallahi, dan diawali dengan menyebut nama Allah. Kita baringkan dengan sopan binatang yang akan kita sembelih. Kemudian pisaunya kita tajamkan. Kemudian kita menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka halal dagingnya binatang tersebut karena kita sembelih menurut syariat Islam. Namun ada 2 dari yang ada binatang itu yang tidak boleh kita makan. 1, asinu, giginya, wadzufru, dan kukunya. Karena apa? Gigi dan kuku itu adalah senjata orang Habasyi. Anak-anak, tidak banyak-banyak, camkan apa yang sudah saya terangkan. Pertanyaan tolong dijawab. Jelaskan pengertian secara sempurna tentang penyembelihan. Bagaimana hukum nomor 2, bagaimana hukum penyembelihan yang tidak menggunakan benda tajam. Penyembelihan itu memutus 2 saluran. Jelaskan masing-masing. Bagaimana penyembelihan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan bagaimana pendapatmu tentang penyembelihan orang ahli kitab itu sendiri. Anak-anak, sampai di sini dulu materi yang paham disampaikan, mengingat sama-sama menghemat
tepat waktu. Mudah-mudahan dipahami. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi